Ini ada semacam keterbelahan ya, Iya, heeh. pendapat Mhm. dari kader-kader kalau saya lihat ya, terutama Iya. di Mhm. Lombok Timur, Iya, di heeh. mana kemudian kita tahu Pak Abdul Hadi udah Mhm. ditetapkan ya menjadi calon Mhm. untuk Lombok Timur, entah menjadi calon bupati ataupun calon Wakil wakil bupati. bupati. Iya. Nah, yang menarik kalau saya lihat kemarin beberapa respon dari teman-teman PKS yang melihat podcast kita, Iya, heeh. yang menyatakan bahwa PKS Nasdem mendukung Mhm. Rumaksi Jamaludin. Jamaludin. Mhm. Ternyata ada beberapa resistensi daripada Iya. tokoh dari PKS. tokoh-tokoh PKS PKS. begitu, Iya. yang kemudian kita lihat beredar kemudian foto-foto Mhm. Jamaludin Abdul Hadi. Adi. Iya. Selamat datang di New Perspective. Ya. Ya, pemirsa, kembali lagi di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Yani dan analis politik setia kita Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Visipol Universitas Mataram. Pada kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan membahas terkait dengan dinamika menuju Pilkada Lombok Timur di 2024. Sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan adanya keputusan dari Ormas NWDI yang menjagokan Rumaksi dan Jamaludin untuk di Pilkada di 2024 yang kemungkinan akan diusung oleh Partai Nasdem yang berkoalisi dengan PKS, karena mengacu dari statement elit PKS Pak Dr. Zulkifli Masyah yang menghendaki adanya koalisi linear antara di tingkat Pilkada NTB dan di tingkat Kabupaten Lombok Timur khususnya. Tetapi dalam perkembangannya yang kami tangkap adalah adanya resistensi yang cukup kuat lah dari internal PKS khususnya di Lombok Timur untuk mendukung pasangan Rumaksi dan Jamaludin. Bahkan yang muncul kemudian adalah kocok ulang, wacana kocok ulang, yaitu PKS kemungkinan menghendaki Jamaludin Abdul Hadi atau Abdul Hadi Jamaludin untuk bisa dijagokan di Pilkada Lombok Timur, karena bagaimanapun di PKS Lombok Timur itu jauh-jauh hari sudah menetapkan Pak Abdul Hadi yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD sebagai kandidat calon bupati atau calon wakil bupati yang akan didukung oleh PKS di Pilkada 2024, di Pilkada Lombok Timur 2024. Nah, ini yang akan kita diskusikan Pak Dr. Saiful Hamdi. Nah, Pak Dokter, seperti apa Pak Dokter melihat munculnya wacana paket Jamaludin Abdul Hadi atau Abdul Hadi Jamaludin begitu di tengah keputusan Ormas NWDI yang sudah final begitu pengen mengusung pasangan Rumaksi dan Jamaludin. Ya, ini Di samping wacana koalisi linear lah antara PKS dan Partai Nasdem dan Ormas NWDI dari Pilkada NTB dan Pilkada Lombok Timur. Ya, saya kira ini ada semacam keterbelahan ya, Iya, pendapat dari kader-kader kalau saya lihat ya, terutama di Lombok Timur, Iya, di mana kemudian kita tahu Pak Abdul Hadi udah ditetapkan ya menjadi calon untuk Lombok Timur, entah menjadi calon bupati ataupun calon wakil bupati. Iya. Nah, yang menarik kalau saya lihat kemarin beberapa respon dari teman-teman PKS yang melihat podcast kita, Iya, yang menyatakan bahwa PKS Nasdem mendukung Rumaksi Jamaludin. Ternyata ada beberapa resistensi daripada tokoh dari PKS. tokoh-tokoh PKS begitu, iya. yang kemudian kita lihat beredar kemudian foto-foto Jamaludin Abdul Hadi. Iya. Ya, ini saya kira tawaran teman-teman PKS begitu untuk Pilkada Lombok Timur. Saya kira ini sangat logis Mas Yani ya. Artinya bahwa
Ya kalau berbicara koalisi kan harus ada semacam ya apple to apple lah. Ketika misalkan di provinsi PKS menjadi orang nomor 1, ya ada Bang Zul, kemudian Bu Rohmi menjadi nomor 2. Nah kemudian di Lombok Timur, ya mungkin PKS juga tahu diri lah. Ya. Masa di provinsi jadi nomor 1, di Lombok Timur menjadi nomor 1 tidak enak begitu kan? Kalau saya lihat ya, kalau saya membaca kemudian makna simbolik ya dari beredarnya foto ya Jamal dan Abdul Hadi ini. Ya, Jamal dan Abdul Hadi. Kenapa kemudian kita kaget juga Pak Abdul Hadi kok ditaruh jadi nomor 2 begitu. Nah, cuma kita pikir-pikir kalau misalkan PKS di provinsi menjadi nomor 1, ya mereka mengatakan di kabupaten kita jadi nomor 2 gak apa-apa lah gitu kan. Yang penting PKS tetap berkoalisi dengan NWDI gitu. Tetap berkoalisi dengan NWDI ya. Kemudian juga PKS tetap berkontestasi. Artinya mereka ingin memegang kekuasaan juga begitu Mas Yani. Karena bagaimanapun berbeda ketika misalkan partai ini mendukung ya calon bukan dari kader mereka, ya saya kira sulit untuk mengatur birokrasi yang ada begitu ya. Tentunya harus punya lobby yang tinggi ya. Artinya orang yang bisa dipegang. Tetapi misalkan kalau PKS ini ingin mengatur ya mereka harus ikut begitu, entah jadi nomor 1 ataupun menjadi nomor 2. Nah, ini kan kalau kita lihat memang wacana Jamaluddin Abdul Hadi ini kan mulai menguat lah di internal PKS, itu yang kita tangkap. Nah, meski sejauh ini kita belum tahu respon dari Ormas NWDI seperti apa, ini yang kita belum baca gitu, karena memang Ormas NWDI kalau kita dengar dari sejumlah petinggi NWDI itu mengatakan sudah final duet Rumaksi dan Jamaluddin ini. Nah, kira-kira kalau memang betul-betul paket Jamaluddin ini Abdul Hadi cukup kencang disuarakan oleh PKS, seperti apa Abang melihat respon nanti dari Ormas NWDI dengan wacana ini begitu Bang? Apakah mereka akan berpikir ulang terkait dengan paket Rumaksi Jamaluddin ini, atau kekeh dengan keputusan awal ini akan kita dukung tetap Rumaksi Jamaluddin gitu Bang? Iya, saya kira ini pilihan yang sulit Mas Andi ya. Karena bagaimanapun kenapa kemudian Bang Jamaluddin dipasangkan dengan Rumaksi tidak menjadi nomor 1 karena beliau Bang Jamaluddin ini kan tokoh baru ya untuk konteks politik maksud saya. Beliau tokoh baru, belum punya pengalaman di birokrasi ya, walaupun ya seperti yang saya katakan alumni SMA, SMP aja bisa jadi bupati kan, tinggal ngatur aja kan. Tetapi ya itulah artinya tingkat elektabilitas beliau ini yang kemudian mungkin perlu menjadi pertimbangan juga. Perlu diuji lagi lah gitu. Perlu diuji lagi apakah kemudian seandainya beliau menjadi orang nomor 1 ya bersama PKS, kira-kira peluang menangnya seperti apa? Saya kira ini yang akan menjadi pertimbangan matang-matang dari teman-teman NWDI. Apakah kemudian mereka berani gambling ya? Artinya di satu sisi ketika berkoalisi dengan PKS ya, secara linear ini saya kira sangat memudahkan mereka begitu Mas Ani untuk memenangkan pilkada di Lombok Timur. Ya persoalan nanti kemudian pertarungan seandainya Bang Rumaksi memilih calon lain ya, artinya berpasangan dengan calon yang lain ya, ini saya kira pertarungannya juga cukup ketat nanti. Artinya bahwa semuanya tidak ada yang gampang Mas Yani untuk meraih itu. Tetapi apa yang Mas Yani tanyakan tadi, bagaimana respon teman-teman NWDI, saya kira ini pilihan yang cukup dilematis. Dilematis ya. Di awal-awal mereka sudah mempromosikan, mendeklarasikan pasangan Rumaksi Jamaluddin ya sebagai tawaran ya untuk Lombok Timur, kemudian di NTB Zul Rohmi Jilid 2. Saya kira Bang Zul tidak mempersoalkan itu, tetapi kader-kader PKS yang lain yang kita lihat adanya resistensi yang tinggi, cukup tinggi lah dari untuk di Lombok Timur. Kenapa kemudian tokoh mereka di Lombok Timur tidak dipasangkan begitu? Padahal mereka sudah ada rekomendasi dari pusat, dari DPP. Jauh-jauh hari sudah menetapkan Pak Hadi sebagai kandidat. Jauh-jauh hari sudah menetapkan Pak Hadi. Ini saya kira mungkin perlu juga menjadi pertimbangan. Artinya bahwa tetap saja saya melihat ya, ketika misalkan Bang Jamaluddin representasi dari NWDI dan Nasdem kemudian dipasangkan dengan Bang Hadi, ini juga peluangnya cukup besar Mas untuk memenangkan pilkada Lombok Timur. Kita tahu Bang Abdul Hadi kan udah punya pengalaman, kemudian punya nama di Lombok Timur, dan beliau
tokoh yang sangat disegani di PKS. Seandainya kemudian nanti teman-teman NWDI mengubah haluan, ya berubah pikiran, ya memasangkan Jamaluddin dan Abdul Hadi, saya kira ini keuntungannya dua, Mas Yani. Ya. Pertama, misalkan Bang Jamaluddin bisa menjadi penguasa nomor satu, ya bisa mengatur semuanya lah di tangan beliau begitu. Terus kedua, linearitas tadi menjadi taruhannya. Artinya ini yang kemudian berkontribusi positif nanti untuk menaikkan elektabilitas dari calon ini. Seandainya kemudian Jamaluddin Abdul Hadi ini kemudian bisa disandingkan untuk Lombok Timur begitu. Nah, kalau kita bicara usungan ini kan yang berhak mengusung adalah partai politik. Nah, kalau kita bicara misalnya NW berubah pikiran begitu, mengubah opsi dengan paket Jamaluddin Abdul Hadi ini tentu kan akan sulit untuk linearitas gitu, linear. Karena bagaimanapun Nasdem itu pasti akan mengusung Pak Romaksi. Karena kita lihat posisi Pak Romaksi saat ini adalah ketua DPD Partai Nasdem Lombok Timur. Tidak akan mungkin Pak Romaksi tidak akan diusung. Nah, sedangkan di sisi yang lain Ibu Rohmi yang notabene juga ormas NWDI ini kan ketua DPW-nya. Ya, nah, makanya ini kan akan menjadi sebuah dilema begitu, tidak akan muncul linearitas di tengah. Memang NWDI menghendaki adanya linearitas untuk bisa lebih memenangkan pilkada NTB maupun pilkada Lombok Timur, karena nanti bisa sangat mungkin akan ada 3 kutub yang bertarung begitu. Misalnya kalau seandainya PKS jadi dengan keluar paket, dari koalisi kalau seandainya PKS jadi mengusung misalnya wacana Jamaluddin Abdul Hadi, terus Romaksi dengan siapa lah begitu, dan Hairul Warisin dengan siapa gitu yang diusung oleh Gerindra. Ini kan akan ada pertentangan begitu, Bang. Akan berbeda dukungan dengan koalisi di ada tingkat di provinsi, dan ini kan akan mengulang kembali lagi seperti pengalaman Pilkada 2018 begitu, ketika tidak terjadi linearitas dukungan begitu, Bang. Ya, artinya Mas Yani pilihan politik itu ya selalu sulit ya kalau bicara kekuasaan. Nah, tinggal mereka bagaimana kemudian melobi nanti seperti apa kemudian memasangkan calon-calon ini. Seandainya nih misalkan tetap dipasangkan Romaksi Jamaluddin yang kemudian PKS Lombok Timur mengancam keluar, tidak mendukung lagi pasangan itu, membuat koalisi baru Abdul Hadi dengan siapa, saya kira ini juga pasti alot nanti pertarungannya. Artinya bahwa tidak linear dukungan dari tidak linear dukungan PKS dan Nasdem. Tetapi kemudian seandainya Jamaluddin berpasangan dengan Abdul Hadi, nah ini yang saya kira linearnya sangat tinggi, Mas Yani. Nah, lalu bagaimana kemudian Pak Romaksi, apakah beliau didukung Nasdem atau tidak ya? Ini Pak Jamaluddin sendiri nggak punya partai kan seandainya. Artinya saya tidak tahu lah ini seperti apa nanti. Kemungkinan politik ini kan masih terbuka lah, lobby-lobbynya seperti apa. Ya teman-teman NWD juga perlu mendengar suara teman-teman kita di PKS ya, seperti apa koalisinya begitu. Apakah kemudian tetap Romaksi Jamaluddin dengan konsekuensi PKS menarik diri atau Jamaluddin Abdul Hadi. Ya ini paket baru saya kira yang kemudian ya tentunya NWDI harus menarik air ludahnya kembali begitu ya, telah mempromosikan Romaksi Jamaluddin. Karena opini publik yang saya tangkap ketika dimunculkan paket Romaksi Jamaluddin ini koalisi Nasdem sama Nasdem. Karena bagaimanapun Pak Jamaluddin kan representasi ormas NWDI. Sedangkan ormas NWDI ini kan semua total gerbongnya ke Nasdem. Ya itu maksud saya, Mas Yani. Koalisi Nasdem sama Nasdem. Artinya misalkan ya kalau mengorbankan Pak Romaksi, berarti kan Pak Romaksi nggak punya partai nanti. Tetap kemudian ya nggak mungkin lah kemudian NWDI melepas Bang Jamaluddin karena ini menjadi maskot mereka begitu untuk bisa eksis di Lombok Timur. Itu persoalannya. Tidak mungkin kemudian mereka mendukung Romaksi Abdul Hadi misalkan. Jadi saya kira sangat sulit. Nah, saya tidak tahu seperti apa respon teman-teman NWDI dengan dinamika seperti ini. Apakah tetap mendukung Romaksi Jamaluddin? Tapi kalau saya lihat beberapa video yang beredar kayaknya sudah sangat kelop gitu. Romaksi Jamaluddin ini kayaknya sudah ya kalau orang
berbicara rumah tangga itu sudah pacarannya sangat intens lah, tinggal buku nikahnya aja yang perlu diketok gitu. Jadi mereka bisa duduk bersama, saling melengkapi. Ini ya saya lihat video-video yang beredar ya. Kemarin bagaimana misalkan Pak Rumaksi berkunjung ke makam Maulana Syekh bersama pengurus Partai Demokrat saling berbagi air aqua begitu. Kali saya kira semacam ini kan gestur bahasa simbolik lah, ini bahasa simbolik. Bahasa simbolik yang katakanlah mereka nggak mau dipisahkan begitu. Kalau saya lihat. Nah ini saya nggak tahu lah seperti apa nanti kekuatan dari lobby-lobby NWDI ini. Ini kan Bang Zul yang menjadi kunci lah, apakah bisa meredam keinginan PKS untuk mendukung Abdul Hadi, lalu kemudian tetap mendukung Rumaksi Jamaluddin. Ini saya kira masih peluangnya masih lobby-lobby lah. Nah ini yang menarik katanya Abang ini ya, apakah Dr. Zul akan mampu meredam keinginan dari internal PKS di Lombok Timur untuk mengusung kandidat sendiri begitu di tengah keputusan NWDI yang sudah final Rumaksi dan Jamaluddin. Sedangkan di sisi yang lain kita ketahui bahwa Dr. Zul masih tetap pengen menghendaki Ibu Rohmi sebagai wakilnya dengan permintaan dari NWDI adanya koalisi linier. Kalau pandangan Abang dengan pengalaman politik yang dimiliki oleh Dr. Zul ini, kira-kira dia mampu nggak Dr. Zul ini memainkan ritme di Lombok Timur itu sehingga kader-kader PKS yang awalnya ngotot mendorong Pak Hadi luluh begitu, tidak mencalonkan kadernya tetapi mengarahkan dukungan ke Rumaksi Jamal dengan konsesi tetap Zul Rohmi lanjut jilid 2 begitu Bang. Ya artinya kan ini tergantung ya bagaimana kemudian Bang Zul bisa meyakinkan Pak Abdul Hadi lah ya secara personal ya. Beliau kan tokoh yang memang digadang-gadang di Lombok Timur begitu. Saya belum melihat sih ada kader-kader yang mau tampil ya. Ya ada Tuan Guru Wildan yang sempat mencoba beliau siap dipasangkan dengan Jamaluddin begitu, tapi ya kita lihat nantilah seperti apa ya. Ya saya yakin bahwa ini kerjaan berat Bang Zul untuk meyakinkan kader-kader partai supaya tetap mendukung beliau dan di Lombok Timur ada kerjasama yang linier dan ini saya kira sangat mengefisiensi persoalan biaya ya, mereka bisa pasang baliho bersama. Bayangkan kalau didukung oleh partai lain kan nggak bisa pasang baliho bersama jadinya. Kemudian juga mengenai konstituen di lapangan ya. Jadi orang satu suara, kemudian bagaimana PKS Nasdem mendukung calon yang sama, saya kira ini yang perlu dipertimbangkan baik oleh Bang Zul maupun juga kader-kader PKS yang ingin ngotot memasangkan Jamaluddin Abdul Hadi misalkan. Nah ini kita bicara berandai-andai ini begitu Bang. Kalau seandainya betul-betul wacana paket Jamaluddin Abdul Hadi ini terwujud begitu, kira-kira apa keunggulan dari paket ini begitu Bang? Kalau sebelumnya kan Abang sudah pernah membahas keunggulan dan kelebihan dari paket Rumaksi Jamaluddin. Nah sekarang kalau Abang melihat apa keunggulan dari paket Jamaluddin Abdul Hadi ini kalau memang betul-betul ternyata paket ini terrealisasi gitu menjadi koalisi antara NWDI dengan PKS. Ya kalau bicara keunggulan saya kira Mas Yani Bang Abdul Hadi juga punya pengalaman politik yang tidak pendek begitu. Beliau sudah lama sekali berkiprah di PKS, kemudian menjadi tim sukses ya untuk Zul Rohmi. Beliau juga menjadi anggota DPR 3 periode lah. Ketua DPW, wakil ketua DPRD ya dan juga pernah menjadi dan sekarang masih menjadi ketua DPW. Beliau di Dewan Pertimbangannya lah. Dewan Pertimbangan ya sekarang di PKS. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman ini saya kira menjadi modal penting lah untuk menahodai sebuah lembaga eksekutif. Artinya Mas ini tidak sulit. Ini yang saya katakan bahwa menjadi bupati, gubernur itu tidak sulit. Karena modalnya sudah ada, uang sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian kita bicara keadilan. Bicara distribusi anggaran ya, supaya masyarakat kita ini semua tercukupi ya. Nggak bisa kemudian kita bicara kampung kita, organisasi kita ya. Kalau sudah menjabat ya kita milik semua begitu loh. Ini kan yang jadi persoalan Mas Adi. Jadi ketika orang menjabat selalu ya oligarki kekuasaan itu yang saya kira menjadi tantangan besar. Ya, sementara kita ini bukan partai tunggal yang berkuasa begitu loh. Nah ini yang kemudian banyak sekali kalau kita lihat ketika ada multi partai yang berkoalisi, lalu pasti akan muncul konflik kepentingan karena mereka tidak
bisa terakomodir begitu. Nah, artinya bahwa tidak terlalu mengkhawatirkan lah seandainya pasangan Jamaluddin Abdul Hadi anggap ya, kemudian mereka tidak pernah menjabat di eksekutif, ya. Tetapi ini justru menjadi energi baru kalau menurut saya. Orang selalu berpikir, wah ini tokoh baru nih yang punya potensial begitu, yang tidak pernah menjabat. Karena bagaimanapun kalau ada incumbent, ya di satu sisinya Mas Yani, kekurangannya adalah orang melihat track record mereka, kan ini berhasil apa enggak, kinerjanya sudah dilihat, kinerjanya kelihatan atau belum. Ini saya kira yang kemudian menjadi evaluasi masyarakat di tingkat bawah. Artinya kalau Abang melihat bahwa di internal PKS sendiri, apakah wacana Abdul Hadi ini, Jamaluddin Abdul Hadi akan makin kencang disuarakan di internal PKS khususnya di Lombok Timur, ataukah ini kemudian akan layu seiring dengan mungkin manuver-manuver dari Dr. Zul begitu untuk bagaimana mengamankan duet Zur-Rohmi, sebagaimana kita ketahui bahwa keinginan dari NWDI kan barternya adalah Zur-Rohmi dengan Lombok Timur begitu, tetap satu koalisi. Mas Yani, saya kira ini akan menjadi tantangan ya buat teman-teman di PKS, apakah tetap ngotot mendukung calonnya yang di Lombok Timur atau mendengar suara Bang Zul. Tapi memang idealnya Mas Yani, kalau menurut saya ya, idealnya memang Jamaluddin Abdul Hadi kalau bicara posisi kepartean ya. Artinya misalkan di provinsi Bang Zul menjadi nomor 1, kemudian Nasdem nomor 2. Ibu Rohmi. Nah, seandainya kemudian Lombok Timur, seharusnya memang Nasdem nomor 1, PKS nomor 2. Itu kan idealnya. Cuman kan lagi-lagi ini orang bicara peluang, kemudian elektabilitas yang bisa jadi. Kenapa kemudian NWDI mengambil incumbent ya, mungkin peluang menangnya lebih besar. Kemudian modal juga ini logistik ini yang penting juga ini logistik ini kan. Integritas boleh lah ya menjadi faktor utama, tapi isi tas ini saya kira tas ini tidak boleh kurang, tidak boleh kurang. Kita nafikan begitu. Ini kan politiknya modal besar ya. Minimal kalau di Lombok Timur ya sekitar 35 sampai 40 miliar untuk biaya pilkada yang harus disiapkan oleh seorang kandidat gitu. Ya, artinya bahwa mungkin itu juga menjadi pertimbangan teman-teman NWDI ya. Jadi mereka mungkin tidak perlu ngeluarin biaya banyak, sudah ada ya. Tapi kita nggak tahu lah nanti mungkin Bang Hadi juga punya modal besar kan. Apalagi beliau kan sudah 3 periode di DPR. Apalagi dan posisi beliau 2 periode menjadi wakil ketua DPR provinsi. Ya, artinya ini bahwa Bang Zul ya, dalam kapasitas beliau sekarang ini ya bisa dua sisi lah, bisa mendengar teman-teman NWDI yang memang sudah mencalonkan Rumaksi Jamaluddin, bisa juga mendengar kader-kader PKS. Artinya sebenarnya NWDI nggak dirugikan dalam konteks ini. Cuman mereka nggak berpasangan dengan Pak Rumaksi saja, kan? Artinya mereka tetap malah kalau menurut saya mungkin ya posisi mereka diuntungkan menjadi nomor 1 begitu. Tapi apakah Bang Jamaluddin siap nggak menjadi nomor 1 ini jadi pertanyaan lagi gitu. Apakah beliau cukup confidence begitu dengan pengalaman politik yang ada. Dengan pengalaman tetapi Mas Yani, kalau misalkan ya NWDI tetap ngotot Rumaksi Jamaluddin, ya mungkin teman-teman PKS untuk di Lombok Timur ya saya kira seandainya kalau tidak ada jalan, tidak perlu kemudian membangun koalisi lain. Artinya tidak perlu membuat calon lain. Karena bagaimanapun faktor linearitas ini sangat penting gitu. Sangat penting ya. Jangan sampai kemudian Lombok Timur mereka goal seandainya Bang Abdul Hadi berpasangan dengan siapa, tapi di provinsi mereka kalah, gagal. Saya kira ini yang kemudian menjadi kerugian sendiri, ruang-ruang lobby politik lah. Apa yang kemudian ditawarkan ya kepada Bang Abdul Hadi ataupun Bang Rumaksi misalkan ya. Siapa tahu beliau di ujung-ujung nggak mau nyalon misalkan. Siapa tahu kan kita nggak tahu. Ya itu saya kira Mas Yani pembacaan saya bahwa masih ada ruang-ruang politik yang saya kira bisa dimainkan lah untuk lobby-lobby. Siap. Ya pemirsa, demikian diskusi kita pada kali ini. Sampai berjumpa di New Perspektif dengan isu dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.